Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siward TV. KPK buka pintu aduan Formula E, harusnya usut langsung dong, ditulis oleh Syardi. Pada Senin kemarin, kelompok massa melakukan aksi unjuk rasa dan menuntut KPK turun tangan dalam mengusut Formula E. Terlebih ada hasil audit BPK terkait Formula E. Massa menilai gelaran Formula E ada potensi kerugian hingga 1,3 triliun rupiah. KPK meminta para pengunjuk rasa yang mendesak Formula E diusut agar melaporkan ke saluran pengaduan masyarakat agar validitas informasi dapat segera ditindaklanjuti. KPK membuka pintu aduan Whistleblower System atau KWS melalui kws.kpk.go.id untuk melapor. PLT juru bicara KPK Ali Fikri memastikan identitas pelapor akan dilindungi. Ali menyoroti kerumunan massa pendemo. Dia mengingatkan saat ini Jakarta masih PPKM level 3 dan dilarang ada kerumunan. Selain itu, pada masa PPKM COVID-19 level 3 yang masih berlaku di wilayah DKI Jakarta ini, penting juga bagi kita untuk bekerja sama, mencegah terjadinya kerumunan massa, kata Ali. KPK senantiasa mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih menyuarakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya yang dilakukan KPK melalui integrasi fungsi pencegahan, penindakan, dan pendidikan anti korupsi butuh dukungan penuh dari semua pihak, sambungnya. Ada plus dan minus dari KPK terkait saran agar masyarakat melaporkan kasus Formula E ke saluran pengaduan KPK. Plusnya adalah KPK mau membuka aduan, sehingga masyarakat luas dapat melaporkan kejanggalan, ketidakberesan, atau apapun yang melenceng dari Formula E, tentunya disertai dengan data valid. Minusnya adalah kenapa KPK harus menunggu aduan dari masyarakat dulu baru mau bertindak? Bukankah kisruh Formula E ini sudah lama dan besar? Rasanya semua orang pun tahu polemik ini. KPK seharusnya dapat mengendus dan mengusut ini sejak dulu. Kalau menunggu aduan dari masyarakat rasanya lama sekali tindakannya. KPK pasti punya tim terkait penelusuran sebuah isu yang berpotensi memboroskan anggaran dalam jumlah besar. Mereka pasti ada tim pencarian informasi dan bukti. Menurut saya, KPK cukup lamban mengusut ini, apalagi ketika informasi demi informasi terus bermunculan, terutama soal surat dari Dispora DKI dan polemik interpelasi yang terancam batal. Harusnya KPK bisa membaca sinyal ini dan gerak cepat. Apakah ada penyelewengan atau tidak, pokoknya harus diusut dulu. Kecurigaan publik makin menjadi-jadi sejak Anies tidak mau menjawab pertanyaan awak media dan terkesan ingin menghadang interpelasi. Orang awam aja bisa menebak kalau ada yang sedang disembunyikan terkait Formula E. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai adanya surat dari Dispora DKI menjadi bukti interpelasi perlu digulirkan. Itu memang perlu ditanya dan biar gubernur yang menjelaskan nanti. Dengan adanya hal ini, maka semakin memperkuat dorongan untuk mewujudkan interpelasi, kata Gilbert. Dia menjelaskan ada yang aneh dalam pembayaran komitmen fee. Komitmen fee selama 5 tahun, artinya setelah Anies habis masa jabatannya akan tetap dibayar hingga musim tahun 2023-2024 nanti. Masalah dalam pelunasan uang komitmen ini tertuang dalam pasal 92 ayat 6 Peraturan Pemerintah atau PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam aturan itu disebut jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional dan atau kepentingan strategis nasional. Anies habis jabatan tahun 2022, tapi penganggaran Formula E sampai tahun 2024. Artinya kelebihan anggaran untuk 2 tahun sesudah habis masa jabatannya, kelebihan bayar, kelebihan klaim prestasi, dan kelebihan masa anggaran. Anies wajib membayar komitmen fee Formula E sesi 5 tahun sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Jika Anies melunasi di akhir 1 tahun masa jabatannya, maka Anies akan melanggar aturan di atas. Jika dia membayarnya di luar masa jabatan, Anies bisa diseret ke arbitrase internasional. Seharusnya gubernur mengikuti PP yang kedudukannya lebih tinggi dari Ingup. Melangkahi ini artinya melampaui wewenang, ada potensi pelanggaran berat sebagai seorang gubernur, katanya. Anies serba salah dan semakin terjepit semakin dia menghindar dan menyembunyikan apa yang ingin disembunyikan. Masalah akan semakin runyam. Wajar saja Anies tidak pernah mau menjawab pertanyaan soal Formula E ini. Dia tahu apapun pertanyaannya dia bakal terjepit. Tapi tenang, ada Wagub DKI yang bisa jadi tameng. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Meraung, rumah The King of Bacot, gerung dikepung eskavator. Ditulis oleh Anto Cahaya. Kasus memalukan gerung soal lahan yang telah dibangun rumah tempat tinggalnya didapat dari jual beli ex narapidana dan akhirnya menjadi polemik berkepanjangan. Tapi, satu sisi membuka borok Rocky Gerung santero negeri. Publik memberi stigma jika Rocky Gerung itu doyan dapat barang melalui cara yang tidak benar. Dan kini semakin ruwet tapi sekaligus menggembirakan bagi pihak-pihak tertentu mengingat lahan sekitar rumah Gerung sudah diratakan dengan tanah. Tinggal menunggu waktu giliran punya Rocky Gerung. Kuasa hukum Rocky Gerung Haris Azhar menyebut sudah ada alat berat di sekitar rumah akademisi sekaligus pengamat politik tersebut di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui lahan itu saat ini sedang dalam status sengketa dengan PT Sentul City Tbk. Ada alat berat di lokasi belakang rumah Rocky, kata Haris kepada awak media melalui pesan singkat Senin 13 September. Polemik Rocky Gerung ini menjadi menarik mengingat kapasitas dirinya yang acap berkata miring soal apa saja terutama kepada pemerintahan Jokowi. Dan sekarang ia seperti menuai apa yang telah diucapkannya. Semesta seperti sedang mempermalukan Rocky Gerung sedemikian rupa. Kini di sekitar rumah Rocky Gerung dikonfirmasi hanya berjarak 70 meter rumah atau tempat tinggal Gerung. Alat eskavator telah mulai menggusur dan meratakan tanah dan rumah. Haris menyebut alat besar itu diduga dikerahkan oleh subkontraktor dari PT Sentul City Tbk. Setidaknya sudah ada 2 alat berat jenis eskavator. Diduga subkon dari PT Sentul City ada 2 kayaknya, kata Haris. Sebelumnya seperti yang kita ketahui PT Sentul City Tbk telah mensomasi Gerung dan warga di Bojongkoneng untuk segera hengkang mengkosongkan lahan dan membongkar rumah mereka. PT Sentul City Tbk diketahui tengah berencana memanfaatkan lahan yang terletak di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Langkah ini juga disebutkan sebagai program lanjutan yang sebelumnya telah terlaksana di beberapa desa seperti Desa Citaringgul dan Desa Babakan Madang. Guna mensukseskan rencana tersebut, kuasa hukum Sentul City Antoni mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penataan dan penguasaan aset-aset yang diklaim telah diambil oleh spekulan. Rocky dan warga Bojongkoneng harus mengosongkan rumah dan merobohkan bangunan dalam waktu 7x24 jam. Terbaru, Rocky akan melayangkan gugatan balik terhadap PT Sentul City Tbk. Dan ini jelas bukan cerita fiksi seperti yang kerap Gerung lontarkan. Ini adalah sebuah fakta yang harus dihadapi seorang Rocky Gerung sebagai karma. Bagi saya, kemampuan berbicara Rocky Gerung dipertaruhkan di sini. Apakah yang bersangkutan mampu melawan sebuah kebenaran? PT Sentul City Tbk jelas melakukan tindakan menggusur lahan-lahan dan rumah yang berdiri di atasnya dan dianggap sebagai hunian liar yang berada di kawasan lahan mereka berdasarkan sertifikat tanah yang sah.